Isu ilmu hitam atau teluh atau santet pernah membuat gempar warga Sumeneb, tepatnya di Kepulauan Kangean, Madura, pada tahun 2021. Betapa tidak, seorang ibu rumah tangga yang bernama Siti Marwiyah, berusia 50 tahunan, harus merelakan kepergian sang suami yang bernama Rafi'i. Siti menduga bahwa kematiannya disebabkan oleh sebuah faktor X yang sangat janggal. Dikatakan olehnya, sebelum suaminya meninggal dunia, Rafi'i sempat menderita sebuah penyakit yang cukup aneh dan mengerikan. Di saat itu dia tuh mendapati perut sang suami menjadi besar dan seringnya disertai dengan muntah noda merah yang amat pekat. Apakah dia panik? Tentu dia panik. Saat itu Siti pun tidak tinggal diam. Dia sempat melakukan pertolongan demi pertolongan, yang salah satunya dengan metode pengobatan secara klinis. Namun ada yang aneh. Di tengah keluhan dan kesakitan luar biasa yang dialami oleh Rafi'i, dokter tidak menemukan sama sekali penyakit yang diidap oleh sang suami. Sempatlah ia tak percaya dengan hasil pemeriksaan klinis yang telah dijalani. Namun setelah beberapa kali sang suami diperiksa, barulah ia yakin bahwa sang suami, tanda kutip, baik-baik saja. Dan demikian setelah tak lama berselang, setelah mengalami penyakit luar biasa itu, Rifa'i pun meninggal dunia. Meninggalnya Rifa'i yang diduga tak wajar itu bukanlah yang pertama kali terjadi di Pulau Kangean, Desa Kaling Anyar, Kecamatan Arjasa, Sumeneb, Madura. Sebelumnya juga terdapat 3-4 orang yang meninggal secara misterius, di mana sebelum orang-orang tersebut meninggal, ciri-ciri tanda kutip penyakit yang diderita persis sama dengan apa yang dialami oleh Rifa'i, suami Siti. Yang semakin membuatnya miris dan mistis adalah kesemua korban yang diduga meninggal tak wajar itu berasal dari satu keluarga besar. Atas dasar penyakit aneh yang menyerang anggota keluarganya yang tak bisa terdeteksi oleh teknologi canggih kedokteran, ditambah gejala-gejala penyakit yang sangat janggal, maka terciptalah sebuah asumsi bahwa korban yang meninggal dunia itu diakibatkan oleh ilmu hitam atau teluh atau santet. Asumsi-asumsi liar yang dibiarkan lambat laun berubah menjadi tuduhan yang tak berdasar. Dan dari hal tersebut muncullah sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa seorang pria 70 tahun yang diduga adalah pelaku dukun santet. Rencana penghilangan nyawa atas terduga dukun santet tersebut diinisiasi oleh Siti sendiri yang rela mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membayar jasa penghilang nyawa bayaran. Dan para pelaku tahu betul siapa yang akan mereka hadapi. Para pelaku menganggap target adalah orang sakti dan bukan orang yang biasa-biasa aja kayak kita. Dan atas dasar tersebut, para pelaku sepakat untuk menggunakan sebuah benda khusus yang diklaim bisa melunturkan kekuatan atau kesaktian oknum terduga dukun santet ini. Lalu bagaimana kelanjutan kisah ini dan alat atau benda apa yang mereka pakai untuk melunturkan ilmu hitam yang dimiliki oleh terduga dukun santet ini? Jadi begini, Siti Marwiyah adalah seorang nelayan yang kala itu berusia sekitar 50 tahunan lah. Tentu sangat bersedih kehilangan sang suami Rafi'i. Tak habis rasanya air mata yang tercurah di malam itu. Tetapi ada rasa yang lega yang terselip di tengah kesedihannya, yaitu setidaknya sang suami sudah tenang dan tak lagi merasakan sakit yang luar biasa sakit. Bulan Februari tahun 2021. Di malam itu, selepas acara tahlilan yang diadakan untuk mendoakan sang suami Rifa'i, Siti Marwiyah bertemu dengan Ahwan dan Mansur. Terkhusus dengan Ahwan, Siti kemudian mendekatinya. Dan secara berbisik-bisik, Siti meminta Ahwan untuk ikut dengannya barang sebentar saja. Dikatakan Siti dan Ahwan masih memiliki hubungan persaudaraan, namun hubungannya keluarga jauh. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa korban terduga ilmu hitam yang masih satu keluarga itu merupakan kakak, keponakan, dan ipar dari Ahwan. Jadi meninggalnya suami Siti yang bernama Rifa'i tentu membuat Ahwan sangat berduka. Di saat itu Siti meminta Ahwan untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap Bu Nabi. Ahwan tidak kaget juga tidak heran ketika Siti menyuruhnya untuk menghilangkan nyawanya. Sebab Ahwan dan Siti pun sama,
telah sama-sama menyimpan curiga dan dendam yang mendalam atas meninggalnya saudara-saudara mereka. Mereka pun mengamini bahwa Bu Nabilah sosok di balik ketewasnya Rifai dan saudara-saudara mereka. Mereka yakin di balik sosok Bu Nabi yang kalem dan lugas itu tersimpan sebuah rahasia ilmu hitam atau teluh atau santet yang dikuasai oleh Bu Nabi, petani 70 tahun itu. Setelah bicara panjang lebar terkait permintaan Siti untuk dicarikan penghilang nyawa bayaran, Ahwan pun tanpa ragu mengatakan, "Ada orangnya, tetapi maharnya 20 juta. Mendengar mahar yang terlalu tinggi bagi Siti tentu tidak menyanggupinya. Saat itu Siti meminta Ahwan untuk menurunkan harganya. Dan singkat cerita, disepakatilah angka 15 juta. Tanpa ragu, Ahwan terima tawaran itu. Dan di malam itu, terciptalah sebuah kesepakatan untuk membayar upahnya ketika pekerjaan sudah selesai. Setelah selesai bicara dengan Ahwan, kemudian ia pun menghampiri Mansur. Ia katakan semuanya yang dibicarakannya dengan Siti. Pada saat itu, Ahwan pun menawarkan Mansur untuk bekerja sama guna menjadi penghilang nyawa bayaran. Awalnya Mansur kaget dan sempat tak mau diajak. Namun setelah mengetahui siapa target, Mansur pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut. Lagi pula keduanya pun sama, menyimpan dendam yang mendalam terhadap Bu Nabi yang mereka duga adalah kuntet atau dukun santet. 3 bulan berlalu setelah pertemuan Siti, Ahwan dan Mansur di malam itu. Siti kemudian menghampiri rumah Ahwan untuk kembali membicarakan rencananya yang telah dibicarakan sebelumnya. Pada saat Siti bertanya kepada Ahwan terkait rencana tersebut, Ahwan pun mengatakan bahwa dirinya dan Mansur hingga saat ini masih mencari orang yang tepat yang bisa melaksanakan aksi tersebut. 2 hari setelah datangnya Siti ke rumahnya, kemudian Ahwan mengunjungi teman lainnya yang bernama Kailani. Di pertemuan tersebut, Ahwan pun tanpa berlama-lama langsung mengutarakan niatnya, mengajak Kailani untuk bersama-sama dengannya dan Mansur melakukan penghilangan nyawa terhadap Bu Nabi. Ajaib, saat itu Kailani sudah tahu latar belakang kenapa Ahwan bermaksud menghilangkan nyawanya. Keputusan Ahwan untuk mengajak Kailani berkolaborasi dikarenakan Ahwan tahu bahwa Kailani memiliki cara yang tepat untuk melunturkan kekuatan ilmu hitam yang dimiliki oleh Bu Nabi, terduga dukun santet. Dan di hari itulah rencana untuk menghilangkan nyawa Bu Nabi akan segera dilaksanakan. Saat itu Ahwan langsung menghubungi Mansur untuk datang berkumpul bersamanya dengan Kailani. Di dalam sambungan telepon itu juga, Kailani menyampaikan kepada Mansur untuk mencarikan batang kayu asem, kayu jati, dan kayu bambu. Yang masing-masing dari kayu tersebut harus memiliki panjang sekitar 80 cm. Kailani menambahkan jika tidak menggunakan ketiga jenis kayu itu, maka tidak akan mempan. Ilmu hitam terduga kuntet tidak akan luntur. Segera setelah mengakhiri pembicaraan di telepon, Mansur segera menjalankan perintahnya yang diminta oleh Kailani. Ia pun segera meramban menyusuri perkebunan untuk mencari kayu-kayu yang diduga bisa sangat ampuh menghalau terduga kuntet. Singkat cerita, setelah Mansur mendapatkan apa yang ia cari, kayu-kayu itu kemudian dia masukkan ke dalam karung berwarna putih dan segera membawanya menuju rumah Ahwan. Setelah sampai di rumah Ahwan, Mansur kemudian menyerahkan masing-masing kayu tersebut kepada Ahwan dan Kailani. Masih di hari yang sama sekira jam 4 sore, dengan berjalan kaki, ketiganya menghampiri Bu Nabi yang kala itu sedang sibuk dengan hewan ternaknya. Bu Nabi si petani memiliki beberapa ekor kerbau dan sebidang tanah yang saban hari ia urus. Dan di sore itu, tiba-tiba Bu Nabi pun kaget ketika Ahwan tiba-tiba muncul sambil bertanya sesuatu kepada Bu Nabi. Belum juga sempat Bu Nabi menjawab pertanyaan yang Ahwan lontarkan, kemudian dari arah belakang keras punggung sebelah kirinya. Bu Nabi yang kaget menerima serangan secara mendadak itu sempat berusaha untuk melarikan diri. Namun naas, kekuatan kaki rentanya tak cukup membawa ia berlari terlalu jauh. Ia pun terjatuh dan kemudian dengan membabi buta ketiganya, Ahwan, Mansur, dan Kailani, kayu yang dikatakan sakti mandraguna itu ke tubuh Bu Nabi tanpa ampun berkali-kali. Bukan dengan kayu jati, kayu asem, dan kayu bambu itu cukup membuat Bu Nabi akhirnya mengalami luka yang cukup parah. Dan akibat luka-luka tersebut, Bu Nabi akhirnya meninggal dunia. Noda merah pun membanjir di sore itu.
Setelah dipastikan meninggal dunia, ketiganya segera pergi meninggalkan Bu Nabi yang rebah di tanah. Sebelum mereka betul-betul berpisah untuk pulang ke rumahnya masing-masing, Ahwan sempat meminta tongkat yang rekan-rekannya bawa untuk dikumpulkan ke dalam sebuah karung yang ia bawa. Untuk kemudian, tanda kutip, kayu sakti tersebut Ahwan buang ke dalam selokan. Dan terbayarlah sudah dendam mereka. Di sore itu seorang petani perkebunan lainnya yang bernama sebut saja Syarwi, tanpa sengaja melihat Ahwan, Mansur dan Kailani berjalan menjauhi kebun milik Bu Nabi. Awalnya Syarwi tidak melihat kejanggalan yang terdapat di antara mereka. Namun setelah diperjelas, Syarwi kaget bukan main ketika ia melihat ketiganya berjalan dengan membawa tongkat yang berlumur noda merah. Ia pun curiga dengan gelagat ketiganya yang berjalan seperti terburu-buru. Syarwi kemudian berinisiasi untuk mengecek ke arah kebun milik Bu Nabi. Dan benar saja, saat itu Syarwi menemukan Bu Nabi rebah di lantai kebun dengan noda merah yang menggenang. Tanpa pikir panjang, ia pun segera berlari untuk melaporkan peristiwa yang baru aja ia alami. Laporan tersebut ia sampaikan kepada pihak keluarga korban dan segera berlanjut ke pihak kepolisian. Dan tak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan barang-barang bukti, dan memeriksa saksi-saksi. Pekerjaan Pak Polisi tampak mudah di hari itu, dikarenakan Syarwi yang merupakan saksi kunci tanpa berbelit-belit menyampaikan bahwa ia melihat terduga pelaku dengan membawa tongkat kayunya. Dan terbongkarlah rencana busuk Siti Maruya untuk menghilangkan nyawa Bu Nabi melalui Ahwan, Mansur, dan Kailani. Keempat pelaku terjerat dengan pasal berlapis tentang penghilangan nyawa. Dan persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Sumeneb, jaksa penuntut umum menuntut keempat pelaku dengan hukuman 20 tahun penjara. Dan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumeneb dengan segala pertimbangannya kemudian memvonis Siti, Ahwan, Mansur, dan Kailani dengan hukuman 8 tahun penjara. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir